Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Dewanti. Saya berasal dari kelas 1D jurusan TLM Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan membahas mengenai dua instrumen, yaitu clinical analyzer dan blood gas analyzer. Yang pertama mengenai clinical analyzer. Untuk pengertian dari clinical analyzer sendiri yaitu sebuah instrumen laboratorium kimia klinis yang berguna untuk menganalisis unsur-unsur kimia dalam sampel. Sesuai dengan namanya, alat ini lebih berorientasi pada analisis kimia yang nantinya dapat membantu dalam proses pengobatan bagi pasien, bagi pasien gangguan kimia darah maupun cairan tubuh lainnya. Salah satu contoh instrumen clinical analyzer adalah fotometer. Untuk kompartemen pada fotometer yaitu ada LCD display, keyboard, tombol on atau off, sample compartment. Lalu kegunaan dari clinical analyzer, yang pertama itu ada pemeriksaan fungsi hati. Ada protein total, albumin, globulin, bilirubin total, direct atau indirect, SGOT, SGPT, GTT, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pemeriksaan fungsi pankreas, ada amilase dan lipase. Yang ketiga pemeriksaan lemak, ada pemeriksaan kolesterol, HDL, LDL, trigliserida, LPA, ApoA1, ApoB. Yang keempat pemeriksaan fungsi ginjal, bisa ureum, kreatinin, asam urat, kistatin C. Yang kelima pemeriksaan gula darah dan HbA1c. Untuk kalibrasinya dalam menggunakan serum kontrol, serum yang sudah diketahui komposisi dan kadarnya diperiksa dengan menggunakan autoanalyzer seperti memeriksa sampel. Hasil yang didapat dibandingkan dengan kadar serum kontrol. Jika masih dalam range, maka autoanalyzer masih memberikan hasil yang valid sehingga dapat digunakan untuk memeriksa sampel. Untuk troubleshootingnya, jika ditemukan hasil tes yang tidak menentu, troubleshootingnya adalah yang pertama, pastikan suplai air deionisasi bebas dari kontaminasi. Yang kedua, periksa kalibrator yang digunakan pada semua unit. Yang ketiga, periksa titik kalibrasi pada calibration, install, kalibrasi pemasangan, dan bandingkan data yang ditampilkan dengan dokumentasi untuk pengujian tertentu. Yang keempat, pemeriksaan sampel untuk pembekuan fibrin. Yang kelima, pastikan sampel yang ada di dalam wadah mencukupi. Yang keenam, informasi tidak benar pada kalibrasi itu dipasang. Untuk pembacaan data hasilnya itu yang pertama, bandingkan nilai hasil dengan batas acuan normal untuk masing-masing parameter. Yang kedua, pertimbangkan pola kelainan nilai pada beberapa parameter terkait. Yang ketiga, korelasikan hasil dengan riwayat medis dan gejala klinis si pasien itu. Yang keempat, formulasikan kesimpulan interpretatif tentang status kesehatan pasien. Selanjutnya akan dibahas mengenai instrumen blood gas analyzer. Untuk pengertian sendiri, blood gas analyzer atau analisa gas darah atau AGD merupakan pemeriksaan penting untuk penderita sakit kritis yang bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi pertukaran oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, dan status asam basa dalam darah arteri. Tujuan pemeriksaannya itu yaitu yang pertama menilai fungsi respirasi atau ventilasi, yang kedua menilai kapasitas oksigenasi, yang ketiga menilai keseimbangan asam basa, yang keempat mengetahui keadaan O2 dan metabolisme sel, yang kelima efisiensi pertukaran O2 dan CO2 dalam tubuh, yang keenam untuk mengetahui kadar CO2 dalam tubuh. Untuk kompartemen atau bagian-bagian dalam analisis gas darah atau blood gas analyzer itu ada display, ada primer, ada measurement unit, ada sample port, ada CAL cassette, ada flush solution, ada waste, ada human detect sensor. Nah, untuk kalibrasinya sendiri ini cukup panjang. Yang pertama itu periksa analyzer berada dalam mode siap, tekan touch key yang sesuai. Yang kedua, tekan elektrod UPD untuk melihat update dari elektroda selama kalibrasi. Yang ketiga, lakukan CAL1 atau CAL2 jika tidak dilakukan setelah dekontaminasi. Tekan status atau control calibration program THB calibration. Masukkan kode bar dari solusi insert THB kalibrasi menggunakan barcode reader atau keyboard. 5. Tekan bagian atas ampul THB kalibrasi solusi untuk mengumpulkan cairan di bagian bawah dan buka leher ampul menggunakan muka ampul. Yang keenam, letakkan ampul di adaptor H700. Yang ketujuh, buka tutup jarum suntik inlet dan menempatkan ujung adaptor ke inlet. Tekan start touch key untuk aspirasi solusi kalibrasi. Yang kedelapan, saat diminta oleh analyzer, lepaskan adaptor dan menutup suntik penutup inlet. Jangan membuang ampul S7770 karena akan digunakan untuk verifikasi THB kalibrasi. Yang kesembilan, setelah pengukuran bilas dilakukan, kemudian analisa kembali ke mode siap. Ke-10, jika hasil kalibrasi diterima, lakukan THB kalibrasi, periksa kemudian lihat di bawah. Jika tidak memperbaiki kesalahan, lakukan THB kalibrasi baru.
Untuk troubleshootingnya, biasanya masalah yang dihadapi adalah masalah aliran akibat aspirasi gumpalan dari sampel darah utuh yang tidak diheparinisasi dengan baik. Jaluran aliran penganalisis dapat dibilas untuk menghilangkan gumpalan atau kotoran lain yang mungkin telah disedot ke dalam sistem. Untuk pembersihan dari aliran aspirasi yaitu yang pertama, saat pompa berhenti berputar, buka pintu instrumen lalu buka pintu kartu sensor mikro. Yang kedua, lepaskan kabel pipa W atau R dari sensor referensi. Yang ketiga, hubungkan alat pembilas ke sensor referensi. Yang keempat, tutup pintu kartu sensor. Yang kelima, siram jalur aliran dengan hati-hati dengan 1-2 mili air deionisasi ke dalam wadah yang ditempatkan di depan probe sampel. Yang keenam, jika sudah cukup pembilasan, lepaskan alat pembilasan dan pasang kembali harness tabung W atau R ke sensor referensi. Yang ketujuh, tutup pintu kartu sensor. Untuk pembacaan data dari analisis gas darah yaitu yang pertama, lihat pH. pH normal dari darah antara 7,35 sampai 7,45. Jika pH darah di bawah 7,35 berarti asidosis, dan jika di atas 7,45 berarti alkaliosis. Yang keempat, lihat kadar CO2. Kadar CO2 normal adalah 35-45 mm Hg, di bawah 35 adalah alkaliosis, di atas 45 adalah asidosis. Yang ketiga, lihat HCO3-nya. Kadar normal HCO3 adalah 22-26 meter ekuivalen per liter, di bawah 22 adalah asidosis, di atas adalah 26 alkaliosis. Bandingkan CO2 atau HCO3 dengan pH. Untuk menentukan jenis kelainan asam basanya, contoh jika pH asidosis dan CO2 asidosis, maka kelainannya disebabkan oleh sistem pernapasan sehingga disebut asidosis respiratori. Yang kelima, tentukan apakah CO2 dan HCO2 bertemu dengan pH. Contohnya jika pH asidosis, CO2 asidosis, dan HCO3 alkaliosis, CO2 cocok dengan pH sehingga kelainan primary asidosis respiratori. Sedangkan HCO3 berlawanan dengan pH menunjukkan adanya kompensasi dari sistem metabolik. Yang keenam, lihat PO2 dan saturasi O2. Langkah terakhir adalah lihat kadar O2 dan O2 SAT. Jika di bawah normal maka menunjukkan terjadinya hipoksemia. Terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.